Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-habib as-sayyid Ahmad al-Hashimi biki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadina bimadadihi wa anwarihi wa salihi fid dharain amin. Wa bihi ila qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aktiru minas salati alayya fi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ati faman fa'ala dhalik kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamati. Rahul Baihaqi an Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata baginda Rasul? Apa kata baginda Rasul? Aktiru minas salati alayya. Aktiru, memperbanyaklah kalian semua. Minas salati, dari baca salawat alayya kepadaku. Aktiru, memperbanyaklah kalian semua. Laki-laki ataupun perempuan dari umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam. Minas salati, karena baca sholawat itu kalau orang kafir tidak dapat pahala, karena syaratnya orang kafir itu harus kudu masuk Islam. Bisa masuk Islam baru berlaku kewajiban sholat. Kalau dia bersedekah dapat pahala. Kalau seumpama dia baca sholawat, yaitu kalau dia baca sholawat dapat pahala. Jadi kembali pembahasan bahwasannya umat Rasulullah ada dua. Pertama yang terdiri dari muslim, itu umat Rasulullah, muslim muslimah. Nomor dua umat Rasulullah juga umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, walaupun dia orang kafir. Nah, makanya ada dinamakan ummatul ijabah, ummatul dakwah. Itu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Aktiru minas salati alayya. Aktiru, memperbanyaklah kalian semua minas salati, dari baca salawat alayya kepadaku fi yaumil jum'ati, pada hari Jumat, juga walailatil jum'ati, dan juga pada malam fi walailatil jum'ati, dan juga pada malam Jumat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah. Sebelum Rasulullah memerintah sama kita, diperintah Allah kita terlebih dahulu. Apa kata Allah? Firman-Nya dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Ini perintah pada orang yang beriman, juga pada orang kafir. Sholawat ini yang diperintah oleh Allah kepada orang muslim. Makanya ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad. Di situ sebelum Allah memerintah kepada manusia, kepada makhluknya, sebelum Allah memerintah kepada malaikat, di situ Allah Ta'ala baca sholawat terlebih dahulu. Innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah. Jadi Allah dulu. Yusholluna 'alan nabi, itu baca sholawat kepada Kanjeng Nabi, Allah dulu. Makanya kalau kita itu mau minta orang, mau menyuruh orang, kita perbaiki diri kita dulu. Contoh, seumpama kita mau merintah orang sholat, mau menyuruh orang sholat, kita sholat terlebih dahulu. Kita mau menyuruh orang istiqomah, kita harus istiqomah terlebih dahulu. Kalau kita seumpama tidak seperti itu, maka sulit untuk barokah, sulit untuk jadi untuk jadi cermin yang baik. Umpama kita tidak ngaji-ngaji, menjauh dari majelis taklim, lalu kita menyuruh teman kita, ataupun kita menyuruh suami kita, istri kita, anak kita, sementara kita tidak seperti itu, maka sulit untuk diikuti. Nah, jadi sebelum kita merintah kepada seorang, menyuruh seorang kebaikan, kita harus memperbaiki diri kita. Buktinya Allah sebelum merintah kepada malaikat, sebelum Allah merintah kepada orang muslim, maka Allah terlebih dahulu baca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan firman-Nya, innallaha, sungguhnya Allah, innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusholluna, itu baca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini Allah. Walaupun manusia tidak ada baca sholawat, makhluk tidak ada baca sholawat kepada Rasulullah, tetap Allah baca sholawat. Mulai kapan? Mulai dari dulu sampai sekarang Allah baca sholawat. Karena itu yusoluna itu
kata orang-orang ngaji nahwu itu zaman mustaqbal. Zaman hal dan mustaqbal. Fil mudhari yang mempunyai zaman itu artinya dari dulu Allah Ta'ala sampai sekarang, sampai hari kiamat Allah baca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Allah memberitahu, Allah baca salawat juga malaikat baca salawat. Setelah itu baru ada perintah kepada orang yang beriman. Apa kata Allah? Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang muslim, laki-laki ataupun perempuan, ayo baca salawat kalian. Ayo hormat sampean kepada kanjeng Nabi. Jadi itu dimulai dari Allah dulu. Makanya kalau seorang laki-laki kalau mau merintah istrinya, mau nyuruh istrinya, laki-lakinya harus becus. Harus umpama kalian mau menyuruh istrinya suruh istiqomah baca Yasin, kalian dulu sebagai laki-laki baca Yasin. Lebih. Kalau seumpama sampai seorang guru, kalian duduk betul-betul posisi keguruannya. Kalau umpama sampai nyuruh orang megang tasbih, sampai dulu istiqomah baca tasbih. Kalau seumpama sampai menyuruh santrinya baca hizib, baca sholawat, sampai mulai dari sampean, itu namanya sunnatullah. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sholawat itu ada di sisi, ada pertama wajib baca sholawat. Contohnya di saat kita sholat, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada sholawat tersebut sunnah di luar sholat. Seperti sambian, santai-santai di rumahnya. Umpama baca sholawat dapat pahala, tidak baca tidak dosa. Tapi di dalam sholawat merupakan itu apa? Yaitu wajib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kembali pembahasan apakah sabdanya Rasulullah, aktiru minas sholati alayya fi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ati. Memperbanyaklah kalian semua, laki-laki ataupun perempuan, minas sholat, yaitu baca sholawat alayya kepadaku fi yaumil jum'ati pada hari Jumat, wa lailatil jum'ati dan juga malam Jumat. Sholawat apa? Bebas. Sholawat nariyah boleh, sholawat ala sayyidina Muhammad boleh, sholawat munjiat boleh, sholawat tibil qulub boleh, sholawat Syanamat Khalil boleh, sholawat apa boleh. Cuman sholawat paling utama yaitu sholawat Ibrahimiyah. Mengapa? Karena langsung dari lisannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi memperbanyaklah kalian semua. Sabdanya Rasulullah, membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat, juga walailatil jum'ati dan juga pada malam Jumat. Mengapa Rasulullah merintah? Apakah Rasulullah butuh sama sholawat kita? Tidak. Di saat kita baca sholawat ke Rasulullah, kembali ke kita sendiri. Apakah di saat kita tidak baca sholawat Rasulullah tidak mulia? Tidak. Rasulullah tetap mulia. Rasulullah tetap mulia. Rasulullah tetap mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang mengerjakan baca sholawat malam Jumat, hari Jumat, malam Jumat banyak sholawat. Kuntu lahu syahidan, kuntu syahidan wa syafian, maka aku bagi orang yang baca sholawat tersebut memperbanyak sholawat syahidan, yaitu menjadi saksi. Saksi bagaimana? Saksi bahwa itu umatku. Saksi bagaimana? Bahwa itu orang baik, bahwa itu orang yang ahli surga. Itu saksi. Kata saksi itu banyak. Jadi saksinya langsung Rasulullah. Di saat Rasulullah yang jadi saksi di sisi Allah, positif orang itu jadi saksi positif masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bisa jadi saksi Allah bahwa ini umatku. Ya Allah, bisa jadi saksi Allah bahwa ini orang baik, ya Allah, dia sering baca sholawat kepadaku. Nah, jadi saksi kuntu lahu syahidan, ada aku kepada orang yang baca sholawat malam Jumat atau ya, hari Jumat, malam Jumat. Syahidan wa syafian, yang menjadi saksi, wa syafian, dan juga aku nanti yang jadi penolong bagi orang yang memperbanyak sholawat. Jadi kapan? Yaumul kiamat, pada hari kiamat. Jadi ditolong oleh, kalau di kiamat, hari kiamat yang di mana hari pada itu huru hara, ditolong oleh Rasulullah, apalagi sekarang kan nggak huru hara.
Jadi faedahnya sholawat diantaranya jadi yaitu Rasulullah yang jadi saksi langsung. Juga Rasulullah yang menolong kita pada hari kiamat. Banyak daripada fadilahnya sholawat, keutamaan sholawat, diantaranya nebus dosa gitu. Diantaranya hati kita yang keras jadi lembut. Diantaranya Allah angkat derajat kita. Diantaranya Allah itu memberi kebahagiaan dari dunia sampai ke akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalian banyak-banyak baca sholawat. Sholawat itu walaupun sampai riya dapat pahala. Jadi ada 3 perkara, riya ataupun tidak, khusyuk ataupun tidak, mengerti ataupun tidak, tetap dapat pahala. 1, yaitu membaca Al-Quranul Karim. 2, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. 3, yaitu baca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang-orang aulia, orang wali itu kebanyakan sampai pada umumnya itu ahli sholawat dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma wasala wasilun ila hadratillah illa bi katratin nabi illa bi katratis salati ala nabiyil mukhtar. Ma wasala wasilun atau ma wasala waliyun, tidak akan pernah sampai orang wali atau wasilun, orang yang sampai ila hadratillah, ke sisi Allah, artinya tidak akan pernah jadi orang wali, illa bi kasrati salati, kecuali memperbanyak sholawat ala nabil mukhtar, atas nabi yang dipilih. Dia kalau ingin jadi orang wali banyak-banyak sholawat. Jadi ya, pintu terdekat untuk dibuka oleh Allah sholawat. Orang itu jangankan sampai ribuan baca sholawat. Setiap sholat 10 itu tanda-tandanya orang ahli surga. 10 saja. Sallallahu alaihi wasallam. Setiap sholat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan juga itu tanda-tandanya orang mati husnul khatimah. Apalagi sholawatnya panjang-panjang. Maksudnya banyak. Makanya jangan usahakan kita tuh ahli sholawat. Acasan yang paling kuat sholawat. Jadi tiga amalan ini, khusyuk ataupun tidak, mengerti ataupun tidak, tetap dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma perbedaannya khusyuk dan tidak tetap beda. Khusyuk lebih banyak pahalanya ketimbang yang tidak khusyuk. Serius ataupun dengan tidak tetap beda. Khusyuk dan tidak, punya wudhu dan tidak, sopan dan tidak baca sholawatnya, tetap nilainya tetap beda. Adapun diterimanya oleh Allah tetap diterima, tetap dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selawat mau tidur sambil merokok, sambil baca sholawat dapat pahala. Sambil tidur-tiduran dapat pahala. Sambil umpama sambil bercanda, bersenda gurau dapat pahala sambil. Makanya jangan pernah letih lidah kalian, yaitu baca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian cinta kepada Rasulullah, pastinya kalian tuh sering menyebut-nyebut Rasulullah, sering baca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kalau kalian ingin cepat sampai tujuannya, baik tujuan di dunia ataupun akhirat, banyak-banyak sholawat. Umpama resah, gundah, gulana hati kalian dan pikirannya, banyak-banyak sholawat sahabat. Allah Rahul Baihaqi menceritakan pada hadis yaitu Al-Baihaqi, yaitu Imam Baihaqi, An-Anas bin Anas. Orang ahli sholat itu beda, wajahnya itu beda. Dia ada nur cahaya, ada cahayanya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian ingin dirindui oleh Rasulullah, kalau kalian ingin dapat pertolongan Allah dan Rasulullah dunia akhirat, maka kalian banyak-banyak sholawat. Kalau kalian ingin bersih hatinya dan pikirannya, kalau kalian ingin mimpi Rasulullah, banyak-banyak kalian baca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wa bihi ilaihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktiru sholata alayya. Memperbanyaklah kalian semua. Memperbanyaklah, ini perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah ada 2 hal, ada wajib, ada yaitu sunnah.
perintah Rasulullah, ada wajib, ada sunnah. Ini sunnah kita baca. Kalau cuma pas wajib seperti sholat, dosa terus kita, karena kita bukan ahli sholawat. Cuma semoga Allah golongkan dengan golongan orang ahli sholawat. Cuman yang paling cepat orang baca sholat itu harus punya adab dia. Kalau bisa, satu adabnya harus punya wudu. Dua, ngadap kiblat. Nomor tiga, serius. Kalau ingin cepat tujuannya, memang kayak apapun bentuknya sholawat, kayak apapun duduknya kita, diamnya kita, serius ataupun tidak, tetap kembali ke pembahasan tadi, bahwasanya tetap dapat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di zaman Imam Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli itu ada cerita. Kitab Dalailul Khairat itu kan pengarangnya Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Itu pernah pada waktu itu udah menjadi kiai besar. Banyak santrinya, diiringi santri itu. Ceritanya, diiringi santri yang banyak itu. Yang banyak, luar biasa. Di tengah perjalanan beliau tiba-tiba mau sholat. Mau sholat. Padahal udah jadi ulama besar ini. Tapi pada waktu itu ya mungkin belum sampai ke Gusti Allah. Artinya belum jadi orang wali. Mungkin. Santrinya udah banyak. Dia diiringi. Tengah perjalanan tiba-tiba datanglah waktu sholat. Mau sholat. Datanglah waktu sholat. Mau sholat beliau. Beliau pada waktu itu nggak punya air wudhu. Cari-cari air wudhu. Tiba-tiba adalah sumur. Sumurnya agak dalam. Nggak ada timba atau canteng apa? Gayu. Jadi cari-cari kemana-mana, ketemulah sama anak kecil. Hei, sampean siapa? Kata anak kecil yang perempuan, saya Muhammad bin Sulaiman. Oh, jadi kamu udah terkenal orang ini. Oh, jadi kamu orang ini perempuan kecil mas. Oh, berarti saya heran juga. Siapa? Kok orang di belakangnya banyak, padahal santrinya. Emangnya kenapa kamu? Kata anak kecil ini. Emangnya kenapa kok kamu kayak gelisah, ada yang mencari? Saya mau berwudu. Kata imam ini, saya mau berwudu. Terus sedangkan airnya dalam, tidak ada timba. Ketawa anak kecil itu istilah kita, diolok-olok. Kok ternyata kamu belum bisa menaikkan air, istilah bahasa kita. Ketawa-ketawa. Yang terkenal Muhammad Jazuli yang terkenal ternyata tidak seperti yang terkenalnya. Ini adalah perempuan ini masih kecil lagi, diolok-olok. Pada sederhana katanya, kata yang anak kecil. Langsung anak kecil yang perempuan langsung meludah ke sumur, langsung aja nyembur ke atas langsung nyembur. Heran, ini anak kecil, ini perempuan lagi, luar biasa. Kok bisa begini karomahnya, luar biasa. Ya udah, si imam, imam berwudu kamu itu. Cuman dia malu. Langsung dia berwudu dengan sempurna lah. Akhirnya nyembur naik sendiri ke atas. Langsung ke atas. Jadi enggak butuh timba. Enggak butuh dayung. Berwudu selesai. Ditanya oleh imam tersebut. Ditanya oleh imam. Wahai anak perempuan, apa yang penyebabnya kamu kok seperti ini? Kok karomahnya luar biasa, meludah saja air nyembur. Ini kok bisa seperti ini kamu, nak, istilah bahasa kita. Kelakuan apa yang kamu kerjakan? Punya rahasia apa kamu kok bisa seperti ini? Ternyata apa jawabannya si perempuan yang kecil, anak perempuan yang kecil, perawan masih kecil. Imam, memperbanyaklah sampai imam baca sholawat ke Rasulullah. Inilah sebabnya oleh Allah saya mempunyai seperti ini. Setelah itu juga sumpah, demi Allah, kata imam, istilah bahasa kita, nanti saya akan mengarang sholawat. Ternyata oleh Allah diizinkan ngarang sholawat Dalailul Khairat yang paling terkenal di dalam jagat raya ini, karangannya
Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, yang nama kitabnya Dalailul Khairat. Dalail itu sebagian sholawat yang isinya sholawat semua. Akhirnya pendek cerita, beliau sebab barokahnya sholawat, jadilah orang-orang ketuhanan, jadilah hambanya Allah, jadilah dia wali, salah satu pembesarnya para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi Abdillah itu seorang Habib turun daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab dia olok-olok. Sebab apa dia sampai ke Allah? Sebab memperbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kalian ingin terkabul hajat-hajatnya, sukses dunia akhiratnya, banyak-banyaklah sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ingin ketemu Rasulullah SAW, ingin mimpi Rasulullah SAW, ingin bersua dengan Rasulullah, umpama sampai betul-betul kepingin ke Madinah betul, banyak-banyak sholawat sampai. Andai kata sampai mati sampai tidak bisa ke Madinah, insya Allah mungkin sering sampai mimpi Rasulullah. Andai kata pun tidak pernah mimpi sampai kalian sampai mati, mungkin jadi salah satu nanti di saat kalian mati Rasulullah hadir dekat sampean, bahkan Rasulullah hadir di liang lahatkan sampean, bahkan Rasulullah juga menemani sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ahli sholawat tuh jarang untuk pusing sangsut, jarang kalau ahli sholawat. Yang namanya kehidupan, yang tentunya kita punya masalah, problem macam-macam. Cuman salah satu untuk problem urusan kita biar cepat selesai, ada cepat jalan keluarnya, memperbanyaknya sholat. Oh, saya di Pak Fitri ingin glowing, baca sholawat banyak-banyak. Glowingnya hati, mampu pipi kita bisa glowing. Tapi andai kata pipinya yang glowing, tak menjamin hatinya glowing. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah aktiru sholata alayya. Berbanyaklah sampean yaitu baca sholawat kalian semua kepadaku, sabdanya Rasulullah. Fa inna sholatakum, maka sungguhnya sholawatnya kalian alayya kepadaku, maghfiratun, yaitu merupakan jadi pengampunan, lidunubikum, yaitu pengampunan dosa-dosa kalian. Orang kali banyak dosanya, banyak sholawat. Karena kalau udah kena sholawat istighfar belum tentu mampu. Ada dosa itu belum tentu mampu, tapi kalau kena sholawat gugur, meleleh itu. Tidak ada kata-kata batu itu keras kalau dia dihantam oleh air, tetap meleleh dia. Simpan dalam air, tetap dia airnya lembut, airnya tidak keras. Begitu dah umpama dosa. Ada dosa cukup dengan kita seumpama bersedekah, gugur. Ada dosa itu sebab kita sholat malam. Ada dosa tersebut hancur oleh Allah, diampuni oleh Allah sebab kita baca istighfar. Cuman apabila dosa, ada juga dosa yang sulit untuk ditebus, untuk hancur, untuk diampuni. Tapi kalau kena sholawat meleleh dosanya itu hancur. Makanya semoga kita oleh Allah dikumpulkan dengan orang ahli sholawat, sehingga kita juga jadi orang ahli sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Fa inna sholatakum alayya maghfiratun lidunubikum, maka sungguhnya sholawatnya kalian semua yaitu penebus bagi dosa-dosa kalian. Watlubu ilayya darita wal wasilata. Watlubu, mencarilah kalian semua, mintalah kalian semua ilayya kepadaku. Minta apa? Watlubu li, mintalah kalian semua kepadaku ad-darajata, yaitu minta derajat. Lewat selawat bisa mulia sampai. Wal wasilata, dan juga yaitu wasilah, buatlah selawat perantara untuk kita sampai ke tujuan, lebih-lebih sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya tuh sering dikasih isyana selawat, baca selawat ini. Allah itu kalau sholat isyana itu banyak, dikit-dikit sallallahu alaihi wasallam gitu.
Jadi kalau bab derajat yang paling cepat kali kita tuh mulia, harus perbanyak sholawat. Derajatnya seorang pada hakikatnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulianya nanti. Ada itu orang tuh di dunia pandangannya itu biasa. Tapi di akhirat orang tercengang. Kok mulia betul orangnya, apa dulu di dunia yang dikerjakan? Salah satunya yaitu sholat, selawat. Mungkin di dunia pandangnya biasa-biasa. Ya, makanya derajatnya seorang hakikatnya yaitu nanti bisa kembali kepada Allah di mana Allah akan membeberkan yang hina dan juga yang mulia pada hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna wasilati, maka sesungguhnya perantara, kalian membuat perantara kepadaku, inda rabbi, di sisi Tuhanku, syafa'atul lakum, yaitu merupakan pertolongan bagiku. Umpama kalian berdoa, awali dengan sholawat dulu dan akhiri dengan sholawat, itu permintaan kalian mustajab insyaallah. Maka di doa-doa kan ada sholawatnya, kan ya? Atau ditutup di akhirnya, karena doa tidak akan pernah sampai tanpa sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di pengantar paling cepat yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang mengapa? Karena itu yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makhluk Allah yang paling dicintai kanjeng Nabi. Makhluk Allah yang paling dekat itu kanjeng Nabi. Umpama sampean malas ibadah, banyak sholawat biar tidak malas. Umpama sampean mau tidur terus, banyak sholawat. Umpama pikiran sampean dunia terus nggak ada akhiratnya, saking kelam, saking kerasnya, banyak sholawat sampean. Umpama sampean pelajar tidak ngerti-ngerti, banyak sholawat sampean. Tidak ngerti-ngerti pelajarannya, atau umpama sulit untuk hafal, banyak sholawat. Oh, Kristen sampean sempit, banyak sholawat. Setelah itu berdoa, ya Allah tolong ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah, dengan barokahnya sholawat yang saya baca, ya Allah kabulkan hajat-hajat saya, permudah segala urusan saya ya Allah, dunia akhirat itu. Jadi kalau bisa kita jangan cuma malam Jumat, hari Jumat, tiap hari baca sholawat Rasulullah banyak gitu. Lebih hari Jumat dan malam Jumat. Rawahu Ibnu Asakir menceritakan kepada hadis Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir Anil Hasan bin Ali, dari Sayyidina Hasan bin Ali karramallahu wajhah. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah, amin. Alhamdulillah.